Wanita ini telah bernafas di dalam air selama 1 jam. Dia tidak berani bertindak apapun. Karena di atas kepalanya ada drone. Dia tidak berani naik ke permukaan sampai drone meninggalkan. Namanya Anna. Ini adalah eksperimen penyuntingan gen manusia. Sejak lahir, mereka dijadikan alat eksperimen. Oleh karena itu, mereka memiliki kecepatan dan kekuatan yang luar biasa. Tadi, dia dibawa ke tempat lain. Dia melarikan diri dari pangkalan rahasia. Meskipun keduanya melarikan diri ke dalam hutan. Hutan masih menarik pencarian dari pangkalan rahasia. Anna bertanya-tanya bagaimana mereka bisa menemukannya. Itulah saat dia melihat tonjolan abnormal di lengan gadis hitam. Kemudian dia mengeluarkan belatinya untuk memotong bagian kulit itu. Ternyata setiap pengikut memiliki chip yang terpasang. Meskipun keduanya dibebas. Tapi di hutan tidak ada makanan. Jadi mereka memecahkan jendela sebuah rumah di hutan. Setelah mencari di dalamnya, mereka mendapat banyak uang. Waktu berlalu. Hak bosan dengan kehidupan pelarian yang membosankan ini. Gadis ini kembali ke kabin saat Anna sedang berburu. Dia memohon ibu dan anak di rumah kayu untuk menemukan cara untuk menghubungi ibunya. Setelah dihubungi, ibu dan anak itu membawanya ke tempat sesuai jadwal. Tapi ketika dia masuk ke dalam, dia tercengang. Orang yang menunggunya bukan ibu kandungnya. Inilah Ren dari tim peneliti. Ren berkata dengan hak. Ibunya baru saja melahirkannya telah meninggal. Jadi organisasi mengirim mereka untuk melakukan penelitian. Membawanya ke keluarga yang baru. Pada saat dia tahu dan melarikan diri, sudah terlambat. Dia dibawa kembali ke pangkalan rahasia lagi. Dan Anna ke rumah kayu itu lagi. Tapi setelah tiba, penculiknya muncul. Anna ingin melarikan diri. Tetapi karena kewalahan oleh tembakan musuh, dia kembali ke rumah. Di luar, tembakan ditembakkan ke dalam rumah. Menyebabkan ledakan keras. Seluruh rumah kayu terbakar. Lihat api yang menyala. Anna juga dianggap mati. Setelah musuh meninggalkan, Anna telah keluar dari debu kayu yang terbakar. Dia masih belum mati. Karena untuk menyelamatkan hak kembali ke kota, dia telah bertemu Ren. Karena dia percaya bahwa melalui Ren, pasti bisa menemukan hak. Ren baik terkejut maupun senang saat bertemu Anna. Sekarang, tim penelitian mengira Anna sudah mati. Jadi Ren membantunya mengubah gaya rambutnya. Membuat identitas yang baru untuk Anna dan berhubungi dengan orang-orang Kanada. Sehingga dia bisa keluar dari sini. Ke negara lain dan mulai kehidupan baru. Tapi dia tidak tahu tujuan Anna. Adalah ke sana UTK menyelamatkan hak. Anna melalui set chip terpasang di tangan hak. Dia online untuk menemukan perusahaan yang memproduksi alat pelacak langsung. Kemudian, ia ke sana dan mencuri kartu karyawan. Setelah berhasil menyusup, dia mencari manajer perusahaan. Menggunakan pistol ke kepalanya untuk menginterogasinya. Akhirnya, Anna juga menemukan pangkalan rahasia. Dia melewati hutan dan memasuki kedalaman pangkalan rahasia. Setelah mengalahkan para penjaga, dia sudah menemukan hak di taman kecil. Tetapi pada akhirnya, dia dikelilingi oleh banyak penjaga lainnya. Melihat Anna berjuang untuk menyelamatkan dirinya sendiri, hak menoleh dan meninggalkan tanpa melihat ke belakang. Anna pasti dalam suasana hati yang buruk sekarang. Ini adalah kelompok perempuan terkuat saat ini. Karena setiap orang lahir dengan gen serigala. Jadi mereka mendapat perhatian. Ada wawasan yang mendalam dan luar biasa. Mereka diam-diam dilatih. Menjadi orang dingin dan gak hati. Hari ini adalah pertandingan ujian terakhir mereka. Cari tahu siapa yang paling kuat. Keempatnya menjalankan misi pertama mereka. Anna tidak peduli dan mendapat tempat pertama dalam pencarian. Dia dikirim untuk membunuh 1 orang. Tepat waktu itu, wartawan sedang investigasi organisasi penelitian. Belajar dari wartawan. Mendapatkan dokumen terpenting organisasi. Misi Anna adalah untuk mendekati. Dia mengambil dokumen. Dia berpura-pura menjadi siswa dan datang ke SMP. Anna dengan cepat berteman dengan gurunya. Bahkan ia diundang ke pesta akhir pekan. Pada malam hari,
Ana berhasil mendekati reporter wanita. Karena dia teman sahabat dekan. Setelah mengobrol, Ana merasakan orang ini mencoba menyelidiki organisasi. Dia bersimpati dengan gadis-gadis yang dilatih di organisasi itu. Ini membuat Ana sangat bersimpati. Pada saat ini, reporter wanita menerima panggilan telepon. Ana meluangkan waktu untuk menjawab telepon. Diam-diam mengambil buku catatannya, lalu berfoto dan mengirimkannya ke organisasi. Dan perintah organisasi adalah diam. Tapi Ana tidak bergerak selama berhari-hari. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan yang kuat dalam organisasi. Mereka benar-benar minta orang untuk membunuh Ana, orang yang tidak patuh. Tapi bagaimana orang-orang ini bisa menjadi lawan Ana? 3 pembunuh dibunuh dengan rapi. Dan reporter dikirim. Rekan setim yang lain mengirim kotak makanan siang. Dan ketika Ana tiba, reporter itu sudah dibunuh. Ini membuat Ana melihat sisi jahat organisasi. Dia tidak ingin menjadi alat pembunuhan mereka. Rambut platinum dicelup kembali. Dia ingin kembali ke dirinya sendiri.